Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hatimu, kami tahu hatimu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Negeri kami, hanya namamu Tuhan ditinggikan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu.
bersyukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu, kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Negeri kami, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu.
Selamat pagi teman-teman pemuda dan remaja yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur oleh karena kebaikan dan kasih setia Tuhan. Kita boleh ada sampai dengan saat ini. Kita bersyukur meskipun beribadah di rumah masing-masing, itu tidak mengurangi semangat dan sukacita kita. Hari kita akan memulai kebaktian di pagi hari ini. Teman-teman dengan sikap berdiri, silakan mengambil waktu teduh untuk mempersiapkan diri, untuk mempersiapkan hati, beribadah kepada Tuhan. Kebaktian pagi ini akan kita mulai di dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia memperbaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Teman-teman pemuda dan remaja yang dikasihi Tuhan, meskipun keadaan kita sekarang ini sedang tidak baik-baik saja karena pandemi COVID yang sangat berkepanjangan, tetapi pemeliharaan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kita. Mari teman-teman dengan hati yang penuh ucapan syukur dan terima kasih, kita bawa hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Kita katakan, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Jadikan aku indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya
Yang mulia seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Sekali lagi hati kami melimpah dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih ya Tuhan. Ketika kami ada sampai saat ini, kami menyadari bukan karena kuat dan gagahnya kami, melainkan oleh karena kasih setia Tuhan yang tetap setia meskipun kami tidak setia di hadapan Tuhan. Tuhan, di kesempatan ini terima kasih untuk waktu yang indah boleh beribadah. Tapi kami menyadari Tuhan, ada hal yang menghalangi untuk kami datang kepada Tuhan, yaitu dosa kami. Dosa yang kami lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Yang kami lakukan karena pikiran kami, perkataan kami, cara hidup kami yang menyakiti hati Tuhan, yang menyakiti hati sesama. Kami datang Tuhan di hadapan-Mu, mohon belas kasihan-Mu. Kiranya Engkau boleh menguduskan kami, mengampuni kami Tuhan. Engkau boleh melayakkan kami untuk beribadah di pagi hari ini. Kami menyerahkan Tuhan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Mulai dari awal sampai pada akhirnya Tuhan memberkati setiap kami yang beribadah, yang melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Teman-teman pemuda dan remaja yang dikasihi Tuhan, hanya ada satu nama yang dahsyat, yang sanggup melakukan perkara yang luar biasa, yaitu nama Yesus. Nama di atas segala nama. Mari kita berikan sorak-sorai untuk memuji namanya yang kudus. Tumpuan kakimu sungguh mengagumkan.
pemuda dan remaja yang Tuhan Yesus kasihi, kita ada sebagaimana ada sekarang ini bukanlah karena siapa kita, melainkan karena siapa di balik itu semua, yakni Tuhan Yesus yang telah memberikan anugerahnya. Ya, semua karena Tuhan Yesus yang telah beranugerah di dalam hidup kita. Mari teman-teman, saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan napas kehidupan kepada kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan bahwa di tengah situasi yang sulit, Tuhan masih mengizinkan kita untuk beribadah. Kita bisa menaikkan doa-doa kita, menaikkan pujian kita, bahkan kita belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita menundukkan kepala di hadapan Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas napas kehidupan yang Engkau berikan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh beribadah meskipun secara daring. Kami bersyukur kepada Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami boleh menaikkan pujian kami, doa-doa kami, bahkan akan belajar kebenaran firman Tuhan. Berikan kami hikmat Tuhan, pengertian Tuhan ketika kami belajar firman-Mu. Berfirmanlah, nyatakan kebenaran-Mu, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Saya akan membacakannya sekali lagi. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Saudara mungkin pernah mendengar istilah SAR. SAR, S-nya adalah search, A-nya adalah N R-nya itu adalah rescue. Jadi search and rescue, mencari dan menyelamatkan. SAR memiliki tugas atau tanggung jawab ketika situasi sulit, mungkin ada bencana gempa bumi, ada banjir, ada kecelakaan. Merekalah yang paling depan untuk mencari korban-korban yang terhilang, yang mungkin bisa saja ditemukan secara hidup ataupun meninggal dunia. Orang-orang yang menjadi anggota SARS adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengerti apa yang harus dilakukannya. Mereka memberikan waktu mereka, tenaga mereka memberikan segala daya upaya mereka untuk mencari dan menolong orang-orang yang membutuhkan. Bahkan kadang-kadang mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkan orang lain. Sungguh ini adalah sebuah pekerjaan atau sebuah perbuatan yang sangat baik, perbuatan yang luar biasa, karena mereka tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mereka mementingkan orang lain. Bacaan kita hari ini juga mengingatkan kepada kita bahwa Yesus datang ke dalam dunia bukan hanya untuk memberikan kekayaan. Yesus datang ke dalam dunia bukan hanya ingin memberikan saudara kemakmuran, hidup yang menyenangkan, semua kebutuhan bisa terpenuhi, bahkan kesuksesan. Justru tujuan Yesus dengan gamblang dikatakan ketika ia berbicara kepada Sakeus, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Tujuan utamanya adalah mencari dan menyelamatkan. Yesus datang bukan hanya sekedar ingin bertemu dengan orang lain, bukan hanya sekedar ingin mencari popularitas, bukan. Tetapi dia memiliki sebuah tujuan mulia, agar orang-orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berdasarkan bacaan hari ini dan tema kita, mencari dan menyelamatkan yang terhilang, kita bisa melihat bahwa Yesus adalah orang yang sangat peduli dan melihat betapa berharganya satu jiwa di mata Tuhan. Sakeus adalah sebuah contoh gamblang
bagaimana Yesus mengasihi jiwa-jiwa itu. Sakeus adalah orang yang dibenci oleh orang sebangsanya. Sakeus adalah orang yang mencekik bangsanya sendiri. Hidup mewah dengan segala apa yang sudah dilakukannya, dengan penipuan, dengan menaikkan pajak, dengan sesuka hati menarik pajak yang sebesar-besarnya untuk memperkaya dirinya sendiri. Tetapi ketika dia mendengar kabar bahwa Yesus akan lewat di kotanya, dia kemudian tertarik dan mencari cara untuk berjumpa dengan Yesus. Tidak peduli siapapun orang itu, entah dia orang kaya, entah dia orang miskin, bahkan Sakeus yang dipandang orang berdosa, Yesus sangat mengasihi jiwa itu. Bahkan ketika Sakeus kemudian menerima Yesus di rumahnya, karena Yesus berkata, "Aku datang, aku mau menumpang di rumahmu. Bagaimana bolehkah aku menumpang di rumahmu?" Bahkan kemudian dalam catatan itu dikatakan Yesus makan bersama dengan Sakeus. Orang-orang banyak melihat betapa memalukannya tindakan Yesus. Ia makan di rumah seorang berdosa. Tetapi jelas bahwa maksud Yesus ingin menunjukkan kepada orang banyak itu bahwa sebenarnya jiwa Sakeus jauh lebih berharga dibandingkan dengan kekayaannya, dibandingkan dengan makan minum yang diterimanya. Itulah sebabnya kemudian ketika Sakeus berkata, "Sebagian hartaku akan kuberikan pada orang miskin, aku akan mengembalikan pada orang yang pernah kutipu, pada orang yang pernah kucekik karena aku menarik pajak lebih besar." Kemudian Yesus berkata, "Orang ini pun adalah anak Abraham." Saudara, kita sedang diingatkan bahwa sesungguhnya di sekitar kita ada banyak orang-orang juga yang sedang berbaris menuju kebinasaan. Dan mereka adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Siapa mereka? Ingatkah saudara bahwa sesungguhnya mungkin keluarga saudara, entah Koko, Titi, Meme, atau siapapun mereka, mungkin orang tua kita, mungkin tetangga kita, mungkin mereka adalah sahabat-sahabat kita, entah di sekolah atau di tempat pekerjaan. Mereka belum mengenal Kristus. Mereka belum percaya kepada Yesus. Karena itu, ini adalah sebuah tugas dan panggilan kita untuk memperkenalkan Yesus, memberitakan kabar baik bahwa Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Yesus datang untuk menyelamatkan mereka. Kematiannya di atas kayu salib bukan hanya untuk satu orang atau satu bangsa, tetapi kematiannya di atas kayu salib adalah bagi semua orang yang percaya, mereka yang dipilih oleh Tuhan, mereka yang kemudian membuat pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Dan kita melihat betapa Yesus adalah orang yang betul-betul mengasihi satu jiwa itu. Tidak peduli seberapa besar dosa orang itu, tidak peduli seberapa buruk track recordnya, kehidupannya mungkin dibenci oleh orang banyak, tetapi ingat, satu jiwa berharga di mata Tuhan. Yang kedua, Yesus bukan hanya mengingatkan bahwa satu jiwa berharga di mata Tuhan, tetapi Yesus juga mau mengingatkan bahwa saudara dan saya memiliki sebuah panggilan mulia untuk pergi memberitakan kabar baik. Itulah sebabnya sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berkata, "Segala kuasa di surga dan bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah, jadikan sekalian bangsa muridku." Apa artinya? Yesus sedang mau mengingatkan bahwa mereka adalah orang-orang yang harus mendengarkan kabar baik. Ada suku-suku yang terabaikan, ada orang-orang yang belum pernah mendengarkan cerita tentang Yesus. Dan cerita ini adalah cerita yang mulia, cerita terbaik yang harus kita berikan, yang harus kita beritakan kepada siapapun juga. Saudara, kesadaran akan panggilan ini, kesadaran akan tugas bahwa saudara dan saya
diperintahkan untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang, harus kita taruh di dalam hati dan pikiran kita. Harus kita taruh dan menjadi sebuah kerinduan di dalam hidup kita, bahwa kita bukan hanya sekedar hidup dan diselamatkan oleh Tuhan kemudian mati masuk ke dalam surga. Bukan. Tetapi saudara yang telah dipanggil, saudara yang telah dipilih, saudara yang telah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diperintahkan untuk mencari mereka. Tapi tidak usah khawatir, karena Yesus sendiri yang akan menuntun saudara untuk berjumpa dengan orang-orang yang memerlukan kabar baik. Persoalannya adalah, apakah saudara mau memberikan waktu saudara, tenaga saudara, memberikan kesempatan saudara, pikiran saudara, untuk saudara memberitakan kabar baik itu? Saudara tidak harus menjadi seorang misionaris dan pergi misalnya ke Timur Tengah, ke negara-negara yang belum mengenal Yesus. Saudara bisa memulainya dengan orang-orang di sekitar saudara. Tadi saya katakan saudara bisa memulai dari sekitar saudara adalah mulai dari keluarga. Melangkah keluar tetangga saudara. Saudara melangkah keluar lebih jauh mungkin teman-teman saudara. Teman ketika saudara SD, SMP, SMA, teman ketika saudara bekerja di satu tempat. Dan itu adalah orang-orang yang sedang Tuhan utus untuk saudara boleh menjadi berkat bagi mereka. Karena itu, sadarilah panggilan ini. Karena itu sadarilah, bukan hanya menyadari, tetapi saudara menghidupi dan saudara mau melakukan untuk pergi memberitakan Injil kepada mereka. Saudara lihat apa yang terjadi kepada Sakeus. Melalui pertobatannya, Sakeus kemudian hidupnya diubahkan. Sakeus kemudian hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Bukankah kita yang telah diselamatkan oleh Tuhan dan diubahkan oleh Tuhan harus melakukan hal yang sama? Memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, dan menceritakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap orang yang berdosa. Saudara, mari kita sungguh-sungguh mengerti akan panggilan ini. Kalau orang di luar sana memberikan waktu mereka, mau memberikan tenaga mereka, bahkan mempertaruhkan nyawa mereka, agar mungkin orang yang mengalami kecelakaan, orang yang mengalami bencana, bahkan saya pernah menonton binatang yang terkurung karena banjir, orang rela mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan seekor kuda. Bukankah terlebih lagi kita sebagai orang percaya? Kita bukan sedang melakukan sesuatu yang kemudian akan dipuji oleh orang banyak. Bukan. Tapi kita akan melakukan sesuatu yang bernilai kekal. Karena ketika satu jiwa dibawa datang kepada Tuhan, seluruh malaikat di sorga akan bersorak-sorai. Apa yang membuat Tuhan bersuka cita? Apa yang membuat malaikat bersorak-sorai? Bukan seberapa besar persembahan yang engkau berikan. Bukan seberapa banyak saudara memberikan sembako atau bahkan mungkin uang kepada orang lain. Bukan seberapa banyak harta yang saudara berikan ke gereja, bukan. Tetapi justru yang membuat malaikat bersorak-sorai adalah ketika ada satu jiwa dibawa datang kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, orang ini pun adalah anak Abraham. Melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kita diingatkan bahwa satu jiwa berharga di mata Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kita diingatkan bahwa saudara dan saya memiliki sebuah perintah agung. Diperintahkan untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Mencari dan menyelamatkan yang terhilang adalah sebuah tindakan aktif, tindakan proaktif. Kita tidak tinggal diam dan menikmati keselamatan. Kita tidak tinggal diam dan duduk manis kemudian hanya beribadah. Tetapi kita keluar dan kita menceritakan tentang Yesus. Mungkin kita tidak akan keluar hari ini karena situasi pandemi, tapi saudara boleh kemudian mengirimkan WA saudara. Saudara mengirimkan pesan singkat saudara. Saudara mengangkat telepon saudara dan menceritakan
betapa Yesus mengasihi mereka. Kepada teman-teman saudara, sahabat-sahabat saudara. Saudara, mungkin saudara berpikir, buru-buru memikirkan itu. Saya sedang dalam situasi yang sulit, ekonomi saya sedang sulit, bahkan saya mungkin mengalami sakit. Saya lebih fokus untuk memulihkan kesehatan saya. Tetapi ingatlah, justru dalam situasi yang sulit ini, ada banyak orang sedang mencari Tuhan. Mereka rindu untuk diselamatkan. Berdoalah kepada Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada saudara untuk memberitakan Injil, search and rescue, mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Satu jiwa berharga di mata Tuhan, dan kita memiliki panggilan mulia untuk memberitakan Injil. Mari kita menundukkan kepala di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh diingatkan oleh firman bahwa Engkau datang bukan hanya untuk memberikan kami kesuksesan, memberikan kami kesembuhan, memberikan kami kesenangan, tetapi justru tujuan utamamu adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Dan Engkau telah memulainya dari kami. Kami bersyukur untuk keselamatan itu. Namun ingatkan juga di dalam hati kami, pikiran kami, bahwa sesungguhnya masih banyak jiwa yang sedang berbaris menuju kebinasaan. Dan jiwa-jiwa itu berharga di matamu ya Tuhan. Ajar kami untuk mengasihi mereka, memiliki hati seperti Engkau ketika melihat orang banyak tergerak oleh belas kasihan. Tetapi bukan hanya tergerak oleh belas kasihan, tetapi kami juga melangkah keluar, memberitakan tentang Kristus, membuka mulut kami, bercerita bahwa keselamatan hanya di dalam Engkau, karena hanya Engkaulah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup untuk menuju hidup yang kekal. Terpuji namamu ya Tuhan. Biarlah melalui kebenaran ini, hari ini ya Tuhan, kami mau berani untuk melangkah, memberitakan kabar baik, mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada penginjil Luki yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Teman-teman pemuda dan remaja, saya persilakan untuk mengambil sikap berdiri. Bersama orang Kristen di sepanjang zaman, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Teman-teman, anugerah Tuhan cukup bagi kita untuk terus melayani Dia di sepanjang umur hidup kita, mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Dan saat ini, teman-teman, mari kita siapkan hati kita, belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita akan memberikan persembahan sambil kita menyanyikan pujian. Engkau alasan ku hidup. Banggakan
bersyafaat bersama. Mari silakan mengambil sikap berdiri. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena meskipun situasi yang tidak mudah saat ini bergumul dengan situasi ekonomi, tetapi kami selalu dicukupkan oleh Tuhan. Itu menjadi bukti ketika hari ini sebagai ucapan syukur kami boleh belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan yang sudah Tuhan boleh berikan kepada setiap kami. Dan kami kembalikan juga untuk Tuhan karena kami rindu Tuhan. Kami mau belajar kasih yang terbaik untuk Tuhan melalui apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, tidak hanya melalui keuangan, uang yang secara material yang kami berikan untuk Tuhan, tapi tolong kami, ajarkan kami supaya seluruh kehidupan kami juga kami boleh persembahkan untuk yang terbaik buat Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk bangsa dan negara kami yang terus-menerus saat ini di dalam situasi yang tidak mudah karena pandemi COVID yang terus berkepanjangan. Setiap daripada kami juga mengalami kondisi yang tidak mudah Tuhan. Kami bukan hanya bergumul karena kondisi keuangan kami, tetapi kami menyadari bangsa kami bergumul juga untuk anggota keluarga yang terpapar karena COVID. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami, mereka yang terus berupaya memberikan yang terbaik bagi bangsa kami, terus mengupayakan untuk adanya vaksin yang terus-menerus dilakukan. Tuhan, berikan hikmat kepada pemimpin bangsa kami, bahkan terus-menerus juga melakukan protokol kesehatan. Tuhan, berikan hikmat kepada kami sebagai masyarakat juga untuk ikut dalam aturan ini Tuhan. Kami tidak menjadi orang yang bebal, tapi kami mau menundukkan diri kami dengan aturan meskipun kami tahu itu sesuatu yang menyulitkan kami. Dari segi kami harus bekerja. Tuhan, kami rindu bangsa kami ini dipulihkan, tetapi bukan kehendak kami yang terjadi, biarlah kehendak Tuhan saja yang terjadi. Tuhan, kami juga mau berdoa menyerahkan untuk teman-teman pemuda dan remaja. Bersyukur untuk pertobatan mereka. Mereka yang sudah memilih untuk mengikut Tuhan, menjadi orang percaya. Tuhan, tentunya hal ini tidak mudah bagi mereka. Ada tantangan demi tantangan yang mereka alami di dalam pertumbuhan kerohanian mereka. Tuhan, kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan senantiasa menuntun, mengingatkan mereka, menjaga, memelihara iman mereka. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah melalui kegiatan-kegiatan rohani di dalam ibadah remaja, pemuda, GDG, Lectio Divina, itu juga bisa menjadi sarana untuk mereka semakin bertumbuh, mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan teman-teman pemuda dan remaja, mereka yang berkomitmen membawa diri mereka untuk dipakai Tuhan, melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur.